Hey, welcome to my podcast. Berkicau bareng yuk. Hola everyone. Senang banget akhirnya bisa ngomong lagi di podcast Berkicau setelah seminggu vakum ya. Jadi seminggu kemarin itu seharusnya Ika nge-upload episode terakhir nih, but unfortunately lagi banyak banget kerjaan di organisasi, harus nyelesaikan LPJ dan segala macem. Jadi kayak nggak bisa fokus itu untuk bikin untuk nge-konsep podcastnya. Jadi saya memutuskan untuk vakum bentar seminggu. But today I'm back dan kita bakalan ngomong di episode ke-6 dari season pertama, which is the last episode di season Seni Berpikir Sedikit Lebih Sehat. Dan minggu depan kita bakalan masuk ke season 2. Excited gak? Jadi seperti yang udah kalian lihat tuh di judulnya, hari ini kita tuh bakalan ngomongin banyak tentang perubahan. Sebenarnya berubah itu salah atau benar sih? Dan juga bagaimana kita sebagai orang yang melihat perubahan itu dapat menghargai perubahan yang dilakukan oleh orang lain. Sebenarnya topik ini tuh kayak jarang banget diomongin di berbagai macam self-love podcast dan juga audio insight. Nika berharap banget setelah kita ngedengerin podcast yang hari ini, kita bisa sama-sama lebih menghargai orang-orang yang berubah, baik menurut kita itu lebih baik atau bahkan lebih buruk, tapi kita tetap menjadi pribadi yang dapat mensupport orang-orang tersebut gitu ya. Oke, seperti biasa, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab di pikiran kita masing-masing. Kok agak serak gitu ya? Lost my voice, guys. Oke, pernah nggak kalian ngedengerin orang lain, baik itu dari temen atau bahkan sahabat ya, dan keluarga, mereka pernah bilang nih ke kalian, kamu tuh dulu nggak kayak gini, lo tuh lebih baik jadi lo yang dulu daripada lo yang sekarang. Kok kamu berubah sih? Itu ya yang paling sering didengar ya, kok kamu berubah sih? Iya, tapi bukan kayak kamu berubah dalam artian kayak cowok sama cewek pacaran gitu loh, tapi literally kok kamu berubah. Well, kalian boleh jawab pertanyaan tersebut di pikiran kalian masing-masing, tapi hari ini Ika pengen ikut ngejawab pertanyaan ini di podcast ini. Jadi secara pribadi Ika I often get this statement, pernyataan ini dari teman, sahabat, guru, dan juga keluarga. Ika kok berubah sih? Kenapa Ika berubah? Nah, sebenarnya secara sadar Ika itu merasa ya ada perubahan di dalam diri Ika, baik itu perubahan dalam prinsip, perubahan dalam kepercayaan Ika, perubahan dari cara Ika mengekspresikan diri dan emosi ke lingkungan sekitar gitu. Of course, Ika merasakan perubahan itu karena diri Ika yang membuat keputusan untuk berubah gitu ya. Nah, jadi Ika juga pengen cerita sedikit nih. Nah, jadi ceritanya ini dulu ya, buat teman-teman yang udah kenal Ika lumayan lama, but not so long, gimana tuh? Nah, jadi dulu Ika itu adalah orang yang sangat tertutup ya, tertutup dalam artian dalam berbusana tertutup, dalam berinteraksi dengan lawan jenis juga tertutup. Nah, Ika menerapkan sesuatu yang Ika percaya atau prinsipnya Ika ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ke dalam cara Ika pakai baju, cara Ika pakai kerudung, cara Ika berbicara dengan laki-laki ya saat itu. Nah, jadi Ika menerapkan hal itu ke kesehari-harian. Tapi kalau Ika bisa bawa ya teman-teman mundur lagi di saat sebelum Ika menjadi Ika yang tertutup. Ada hari-hari itu di mana Ika sebelum Ika yang tertutup adalah cerminan dari Ika yang sekarang. Paham gak kira-kira maksudnya? Jadi kalau Ika bisa bawa teman-teman mundur lagi sebelum hari itu, especially di SMP ya, sebelum SMA kelas 1, Ika itu adalah seseorang yang sangat terbuka dalam pakaian, dalam interaksi, dalam komunikasi, penggunaan bahasa, and I most likely to be free dalam mengekspresikan diri Ika ke sekitar. Ada teman-teman Ika yang tahu dan kenal Ika bahkan sebelum Ika menjadi tertutup gitu. Ada juga yang baru tahu ketika Ika udah menjadi tertutup. Jadi ketika Ika menjadi seperti ini sekarang, kelihatannya seperti Ika berubah. And
That's why, dan itulah kenapa Ika menerima banyak banget statement yang Ika sebutkan di atas tadi, kok Ika berubah. Tetapi sebenarnya bagi teman-teman yang udah ada, yang udah bersama Ika bahkan sebelum Ika menjadi tertutup, setidaknya pasti sedikit mengerti kalau Ika itu sebenarnya nggak literally berubah. Tetapi Ika hanya kembali menjadi Ika yang dulu, yang nyaman untuk mengekspresikan diri secara bebas dan loud, freely and loudly. Gitu. Itu cerita tentang perubahan Ika ya. Bagaimana kita tahu waktu itu terus berjalan, roda itu terus berputar, evolution happen, dunia berubah. Dan begitu juga dengan orang-orang di dalamnya dan jiwa-jiwa yang ada di dalam orang-orang tersebut. Everything change. Coba sekarang kita keluarkan ya faktor-faktor pendukung perubahan di dalam diri seseorang gitu. Jadi tanpa faktor lingkungan pun hati seseorang aja itu gampang toh berbolak-balik. Gitu ya yang disebutkan di dalam Islam ya. Hati seseorang gampang sekali berbolak-balik. Jadi kalau misalnya kita mengekskludkan faktor kayak oh ini dia berubah gara-gara si ini nih, oh dia berubah karena dia dari negara ini nih. Bahkan ketika kita tidak ikut sertakan hal tersebut, tidak ikut sertakan faktor tersebut, hatinya aja udah mudah bolak-balik gitu. That's why it's really easy for change to be happened. Sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya perubahan itu baik atau buruk sih? Salah atau benar? Nah, kalau pertanyaan seperti ini, jawabannya itu pasti bakalan jadi subjektif banget. Very, very subjective. Sangat-sangat subjektif gitu ya. Contoh, dunia berubah ya. Dunia berubah dari revolusi industri pertama tuh tahun 1750-an pas James Watt nemuin mesin uap sampai sekarang yang udah revolusi industri 4.0 atau bahkan sebentar lagi 5.0 yang pekerjaan kita tuh lebih banyak dihandle oleh otomatisasi dan bantuan internet. Itu dunia yang berubah ya, drastis. Tapi kalau misalnya kita keluarkan lagi pertanyaan yang tadi, sebenarnya itu baik atau buruk sih? Perubahan dunia itu baik atau buruk? Is that good or bad? Nah, sebagian orang akan menjawab itu baik. Kenapa ya? Karena komunikasi jadi lebih mudah kah? Atau pekerjaan kita jadi lebih ringan? Teman kita yang dari negara lain kita bisa komunikasi dengan lancar banget. Ini itu. Itu sebagian orang yang menjawab baik. Tapi pasti akan ada lagi sebagian orang yang menjawab buruk. Alasannya kenapa? Kita manusia menjadi pribadi yang lebih individualis, lebih tidak peduli sesama, lebih pemalas karena pekerjaan kita tuh serba instan. Standar baik atau buruk itu berbeda dari satu orang, dari satu komunitas dengan orang lain atau komunitas lain. So it's very subjective if you ask, sebenarnya perubahan itu baik atau buruk sih? Begitu juga dengan perubahan yang dilakukan oleh orang lain, oleh Ika, oleh teman-teman di luar sana. Ika atau teman-teman yang melakukan perubahan itu mungkin berpikir ya, this is the best decision I've ever made in my life. Ini merupakan keputusan terbaik bagi Ika, bagi orang-orang lain. Tapi kita melihat seakan-akan perubahan diri di dia itu buruk atau tidak lebih baik dari dia yang sebelumnya. Itu sesubjektif itu, baik dan buruk itu sesubjektif itu. Misal lagi nih, standar perubahan yang baik ya menurut Ika. Menurut Ika nih, menurut opini Ika. Terserah kalian punya opini lain, terserah. Seseorang itu berubah ya, dan itu adalah perubahan yang baik menurut Ika adalah ketika perubahan tersebut membuat dia lebih nyaman dan lebih bahagia dengan diri dia sendiri. Gitu, itu dari opini Ika. Tapi mungkin orang lain bakalan mikirin lain. Misalnya nih, Fikri misal gitu ya. Fikri mikir seseorang itu berubah atau melakukan perubahan ketika dia berubah menjadi pribadi yang lebih patuh terhadap norma, adat istiadat, budaya, agama.
Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa prinsip Ika dan Fikri aja berbeda. Kalau Ika fokus ke self-help gitu, self-growth. Tapi Fikri lebih peduli terhadap adat istiadat dan budaya. Prinsipnya lebih center around culture gitu ya. Ketika prinsip satu orang dengan orang lain berbeda, itu akan membuat standarisasi baik buruk perubahan orang yang kita lihat itu akan berbeda juga. Nanti bakalan ada yang jawab nih, bakalan ada yang menyelutuk gitu ya. Tapi kan aku pengen bilang gitu supaya mengingatkan dia aja, supaya dia nggak berubah ke jalan yang salah. Benar, setuju, Ika setuju banget kalau untuk mengingatkan orang. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, seharusnya pasti bakalan ada batas di mana kita berhak mengingatkan seseorang yang merubah dirinya. Nah, batas-batas itu apa aja? Nggak setiap saat kita ya asal celutuknya, tapi kan gue cuma pengen ngingatin dia doang, jadi lo asal aja tuh ngomong, lo kok berubah sih? Nah, itu nggak bisa langsung kayak gitu. Jadi ada batasannya di mana kamu berhak mengatakan kok kamu berubah sih. Yang pertama batasannya adalah ketika perubahan orang tersebut mulai merugikan orang lain. Dia mulai nabok orang lain misal gitu ya, karena dia merasa lebih senang, itu baru bisa diingatkan secara tegas even. Yang kedua, ketika perubahan orang tersebut melukai orang-orang yang di dekatnya secara fisik atau batin. Contoh, misalnya dia menjadi pribadi yang lebih kasar dalam bicara, itu harus diingatkan gitu loh. But if that doesn't happen, nggak melukai dan tidak merugikan siapapun, berarti tidak ada keharusan bagi kita mengatakan kok kamu berubah sih gitu. Again, kalaupun perubahan dia itu nggak merugikan orang lain atau bahkan menyebabkan bencana, tapi malah membuat dia lebih ekspresif dan percaya diri, the question is who are we to judge, right? Karena balik lagi ke standarisasi sebelumnya, baik dan buruknya lo sama orang yang lo judge itu beda. Memang bakalan ada selalu orang-orang yang dalam opini kita berubah menjadi lebih baik, dan ada juga yang sebaliknya, tapi itu masih opini kita. Yang harus kita ingat adalah itu hanya opini pendapat kita, itu standarisasi dari prinsip kehidupan kita, bukan dari perspektif dia yang berubah. Jujur, setiap perubahan ya, baik itu kecil ataupun besar yang Ika atau teman-teman lain ambil, itu udah melalui sistem sortir dan filter yang sangat panjang di dalam pikiran kita. Kita berantem dengan diri kita sendiri, kita ragu, kita khawatir tentang apa yang akan orang-orang kecam, apa yang akan orang-orang bicarakan soal perubahan itu. Jadi saat kita berubah dan kita comes out dengan perubahan itu, nggak semata-mata perubahan itu kita ambil dalam waktu sejam atau sehari doang. Itu tuh butuh berhari-hari, butuh berbulan-bulan untuk akhirnya kita bisa percaya diri, berdiri di keputusan yang kita pikir adalah keputusan paling baik. It's not instant at all. Bagian yang menyakitkannya adalah ketika pikiran kita tuh udah melewati berhari-hari ya badai dilema itu, saat kita sudah berani keluar dengan perubahan yang menurut kita terbaik dengan menerima resiko dan dampak dan cacian apapun yang akan dilemparkan orang kepada kita, people will comes out saying to you, gue kurang suka sama lo yang sekarang, kok lo berubah sih, kenapa lo berubah? Ditambah lagi ketika orang-orang menambahkan asumsi-asumsi tentang faktor yang menyebabkan perubahan di dalam diri Ika, di dalam diri kalian gitu. Contohnya nih, misal lo pasti berubah gara-gara temenan sama si Angel gitu ya misalnya. Atau lo berubah ya sejak pacaran sama Fikri gitu. Atau Ika kok berubah sih sejak balik dari Amerika? Sebenarnya agak seret gitu ya dengarnya, cuman memang hidup ini ya begitu gitu ya, jadi speechless kan. But people never know, setiap perubahan yang kita ambil itu, does it really because
I love their assumption. Apakah itu benar-benar gara-gara gue berteman sama si Angel? Apakah itu benar-benar gara-gara gue dari Amerika? Atau mungkin perubahan itu simply because, sesimpel karena ya aku nggak nyaman aja sama diri aku yang seperti itu. My heart saying that that's not a real me. I'm just gonna lie to myself because that's not how I really am. Itu bukan diriku yang sebenarnya. Sesimpel itu. Bukan karena asumsi-asumsi faktor kalian berteman dengan siapa, kalian pacaran sama siapa, kalian di daerah apa. It's simply because you don't feel comfortable again and you need to adapt with your feeling, with your heart. Nah, oleh karena itu, sebagai teman yang suportif, sahabat yang suportif, teman yang mendukung, keluarga yang mendukung, ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kita lakukan, kita coba latihan dalam rangka menjadi lebih menghargai perubahan orang lain, perubahan sahabat kita, perubahan teman kita, tanpa menyakiti hati dia, tanpa merusak persahabatan kita gitu. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghargai perubahan orang. Yang pertama itu ada lihat situasi dan keadaan batin orang tersebut gitu. Ketika kamu ingin memutuskan, ketika kamu sudah memutuskan, kamu akan bilang, kok kamu berubah ya, kok Ika udah berubah sih. Sebelum kata itu terucap, coba lihat dulu situasi dan keadaan batinnya. Bisa aja kata sesimpel itu ya, it's only 4 words, cuma 4 kata, tapi itu bisa meruntuhkan fondasi yang baru aja dibangun mati-matian sama teman kalian, sama sahabat kalian. Itu yang pertama, lihat situasi. Yang kedua, pikir 2 kali, bahkan 3 kali kalau perlu, sebelum menunjukkan rasa belasungkawa. Kalau misalnya kalian merasa sad because your friends change gitu ya, kalian merasa sedih, kalian pikirkan dulu 2-3 kali, seharusnya aku patut gak sih berbelasungkawa terhadap perubahan dia. Yang ketiga, pahami bahwa prioritas dan prinsip orang itu dapat berubah-ubah. Mau itu karena lingkungan dia kek, mau itu karena pertemanan dia kek, mau itu karena hati dia sendiri kek. Nah, ketika kita mulai paham bahwa prioritas, prinsip, hati orang itu semuanya pasti berubah-ubah, it's gonna be really easy. Insya Allah bakalan gampang banget bagi kita untuk menghargai keputusan orang lain. Yang keempat, kita harus juga paham kebutuhan orang itu beda-beda, sehingga try to manage your expectation. Kelola ekspektasi kamu terhadap teman kamu, terhadap sahabat kamu yang berubah. Selama perubahannya itu hanya berpusat kepada dirinya aja, tanpa melukai perasaan kamu, then don't let her down. Don't let his down. Jangan menuntut untuk memenuhi ekspektasi kamu. Jadi kelola ekspektasi tersebut gitu. Itu juga berfungsi untuk mempertahankan persahabatan dan pertemanan kalian gitu kan ceritanya. Terus yang terakhir, yang kelima, lihat jika orang tersebut berubah lalu menjadi lebih bahagia dengan perubahan tersebut, then that is the time when you need to support her to the fullest. Itu adalah saat kamu mendukung dia sepenuhnya. Jika dia bisa bahagia dengan perubahan tersebut dan kamu bisa menjadi teman yang suportif, maka kamu juga berhak buat bahagia sebahagia dia. Jadi lebih baik cari juga kebahagiaan dirimu sendiri dan berbahagialah bersama-sama. Gitu. See, it's just that simple. Sebenarnya itu tuh gampang banget. All it takes is just understanding, pemahaman, pengertian. You understand that your friends can be different. You understand that your friend can change because his life must go on. Understanding, itu kuncinya. Harapannya adalah setelah kita mendengarkan podcast ini, kita bisa bersama-sama menjadi orang yang lebih menghargai perubahan orang lain.
tanpa perlu membuat dia depresi ya, tanpa perlu memutuskan persahabatan dan pertemanan kalian. Oke, mungkin itu dia penutup dari season pertama Berkicau. Spoil alert nih guys, di season 2 itu kita bakalan ngomongin hal-hal yang lebih ringan dan agak lebih sensitif sih, yaitu tentang love, tentang cinta, tentang pacaran. So, jangan lupa untuk stay tune terus di Berkicau, karena kalian yang mendengarkan adalah kunci semangatnya Ika untuk berbicara di podcast ini. And I really hope setiap pembahasan di podcast Ika bisa membawa manfaat buat kalian semua. Last but not least, don't forget to be kind, grateful, and always love yourself. See you on the next episode, everyone.